Assalamualaikum kakak-kakak laundry, bos-bos laundry, pengusaha laundry. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memperbaiki flame sensor yang rusak. Jadi tanpa kita harus ganti flame sensor, tanpa kita harus bongkar kaca dari flame sensor. Soalnya kenapa? Kadang kita bongkar kaca flame sensor itu platinanya kalau misalkan nggak pas, kadang pun juga susah untuk nyalanya, kadang juga malah rusak. Jadi ini untuk mesin-mesin pengering merek Ipso, merek Speed Queen, merek Giu Primus, jadi dia sama. Untuk Mytech pun dia juga sama. Tapi untuk Mytech dia untuk dari sananya flame sensornya dia sebenarnya mereknya sama, tapi untuk membaca bara dari pematik dia lebih bagus. Seperti itu. Jadi ini untuk apa caranya, kita langsung saja bagaimana caranya. Jadi pertama kita ngakalinya bukan dari sensornya tapi di bagian ruang burner. Jadi ruang burnernya, jadi kita buat seperti ini. Jadi kalau misalkan orinya kan dia biasanya di sini dia ada lubang. Di sini lubang dua, di sini lubang dua, tapi di tengahnya ini dia nggak ada lubang, alias di sini dia ditutup. Jadi kita gerinda saja, kita potong lubangnya ini, kita lebarin. Fungsinya kenapa? Karena flame sensor itu kan dia semakin tanpa penghalang, ngebacanya dia juga semakin akurat. Jadi cara seperti ini sebenarnya saya niru di mesin Whirlpool Mytech. Jadi mesin Whirlpool Mytech dia untuk lubang dari flame sensornya dia lebih gede. Malah ini kalau kita menurut Mytech dia lebih gede. Mytech itu kotak, dia agak gede. Makanya flame sensor Mytech itu jarang sekali rusak atau jarang sekali dia bermasalah. Karena apa? Karena untuk ngebacanya bara dia lebih gede, sedangkan untuk Speed Queen dia lebih kecil, dia hanya pakai dua lubang aja. Jadi untuk caranya ya ini di burnernya mesin kita gerinda aja. Jadi untuk yang tengahnya, penghalang tengah ini kita gerinda, kita lebarin jadinya seperti ini. Kalau misalkan di mesin kan dia biasanya pakai dua lubang seperti ini. Kita kasih contoh. Nah, biasanya dua lubang. Nah, kalau misalkan di mesin biasanya dia pakai dua lubang. Ya, seperti ini. Dua lubangnya. Jadi ini satu dua. Jadi ini dua, kita tengahnya itu kita gerinda. Jadi di bagian sininya. Bagian sini kita gerinda. Intinya lubangnya itu kita lebarin supaya sensornya di sini dia bisa ngebaca lebih akurat. Jadi tanpa ada penghalang, otomatis untuk dia bisa ngebaca bara dia juga lebih lebih cepat. Jadi seperti itu. Jadi kita ini kan kita udah lubangin, kita langsung coba aja. Jadi ada perbedaan nggak antara yang dia masih lubang ori sama yang sudah kita modifikasi untuk lubang burner seperti itu. Kita langsung saja membuat perbedaannya. Ini kita pasang dulu lagi. Kita pasang. Jadi ini kita pertama pakai yang ori dulu, pakai apa, sensornya yang ori, terus lubangnya juga ini yang ori. Nanti hasilnya kayak gimana, sama kalau sudah kita pakai yang hasil modifikasi. Kita langsung nyalain aja tanpa drum.
Jadi seperti ini, kita hitung aja baranya itu nyala itu ada berapa detik. Nanti kita bandingin sama yang sudah hasil modifikasi. Jadi seperti itu. Nah, ini kan nyala baranya kan agak lama tuh, agak lama. Nah, ini baru nyala bara. Sudah, ini kan hasilnya seperti ini. Nanti kita pakai yang hasil modifikasi sudah. Nah, kita pasang hasil yang modifikasi biar nanti kita tahu hasilnya itu perbedaannya seperti apa. Ini kita lepasin dulu aja semua. Kita lepasin dulu. Kita pasang sini. Bentar, kita pasang pematinya. Kita pasang di luar supaya dia nanti nggak agak repot di dalam. Ini udah kita pasang. Stuk ini kita lepas. Jangan lupa teman-teman di subscribe juga biar nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Syukur-syukur untuk loncengnya diaktifkan biar lebih semangat untuk membuat tutorial selanjutnya. Karena kita mau untuk membahas mesin pengering sini masih banyak sekali. Nanti habis ini tak kasih bagaimana tutorial cara ngecek solenoid tanpa harus pakai AVO atau tang ampere. Jadi misalkan solenoid rusak, misalkan kita nggak ada AVO, kita bisa ngecek seperti itu. Ini kita pasang dulu. Ini bawahnya burner nggak usah dibaut, nanti kelamaan kalau dibaut. Jadi gini.
Ini ngepasin lubangnya nggak kelihatan. Ini udah kepasang semua, tinggal ini nyoba lagi. Tak colokin dulu. Ini sudah, tinggal dinyalain lagi. Nih, kita pakai sensor yang sama, cuma ini yang beda. Jadi burnernya ini yang ori dia 2 lubang. Kalau itu udah kita modifikasi. Nah, ya kan? Dia untuk durasinya dia lebih cepat. Karena apa? Durasinya dia lebih cepat karena apa? Karena di sininya dia tanpa ada penghalang. Jadi di sininya dia ini udah kita lepas. Di sini udah kita gerinda, kita lubangin lubangnya dia biar lebih gede seperti itu. Jadi untuk ngebacanya dia lebih cepat seperti itu. Jadi caranya itu sangat mudah. Jadi misalkan rusak sensor, kita nggak perlu harus ganti, ataupun kita nggak perlu harus buka kacanya, kita bersihin bagian platinanya. Ya kalau misalkan kita paham bagian platina ya nggak masalah. Cuma kadang tetap agak untuk ngebacanya tetap agak susah. Karena kalau misalkan platina mungkin dia ngebersihnya dia juga salah, dari cetik-cetiknya pemati itu dia nggak sesuai, akhirnya kadang pemati pun dia juga nggak mau nyala seperti itu. Jadi caranya dia seperti itu, lebih mudah. Jangan lupa di subscribe. Tak ingetin lagi, untuk tutorialnya sudah sampai di sini lagi. Nanti misalkan ada yang kurang jelas bisa di komen aja, nanti tak jelasin. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang minta nomor WA ataupun permintaan servis boleh. Ini sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.